Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lihai Kimia bersama saya Koh Erdian. Di video kali ini Koh Erdian mau membahas sedikit tentang reaksi redoks dan bilangan oksidasi. Kata redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Besi yang berkarat adalah suatu contoh reaksi oksidasi. Reaksinya seperti ini. Fe di sini adalah besi murni, lalu O2 di sini adalah oksigen pada fase gas, dan Fe2O3 ini adalah oksida besi atau wujud dari besi yang berkarat. Dapat kita amati pada kondisi awal bahwa unsur besi di sini belum berikatan dengan oksigen. Setelah unsur besi berikatan dengan oksigen, dia dikatakan mengalami oksidasi. Oh, jadi kalau gitu bisa kita simpulkan bahwa reaksi oksidasi terjadi ketika suatu unsur mengikat oksigen, atau bahasa gampangnya ketambahan oksigen. Begitu pula sebaliknya, reaksi reduksi terjadi ketika suatu unsur melepas atau kehilangan oksigennya. Contoh reaksi reduksi adalah seperti ini. Dapat kita amati bahwa oksida besi mula-mula masih memiliki oksigen. Sedangkan pada hasil reaksi, oksida besi tersebut melepas oksigennya dan hanya menyisakan unsur besi. Selain dapat diamati berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen, reaksi redoks juga dapat diamati berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi biasa disingkat sebagai biloks. Untuk dapat memahami bilangan oksidasi atau biloks, coba teman-teman perhatikan unsur Na dan juga ion Na+ berikut ini. Na dapat berubah menjadi Na+ dengan cara bagaimana? Dengan cara melepas satu elektronnya. Untuk reaksi kimianya adalah seperti ini. Nah, atom Na di sini dikatakan memiliki biloks 0 atau netral. Sedangkan ion Na+ dikatakan memiliki biloks +1. Mengapa bisa +1? Karena ion Na+ adalah unsur Na yang sudah membuang satu elektron. Lalu, apa yang dapat kita amati di sini? Ketika suatu unsur mengalami kenaikan biloks atau kenaikan bilangan oksidasi, unsur tersebut dikatakan mengalami oksidasi. Begitu pula sebaliknya, ketika suatu unsur mengalami penurunan biloks, unsur tersebut sedang mengalami reduksi. Dan masih ada lagi yang dapat kita amati. Reaksi ini adalah reaksi oksidasi atom Na menjadi ion Na+, ditandai dengan unsur Na yang melepas satu elektron. Jadi bisa kita simpulkan bahwa unsur yang mengalami reaksi oksidasi akan melepas elektron, sedangkan unsur yang mengalami reaksi reduksi akan menangkap elektron. Contoh reaksi reduksi kurang lebih seperti ini. Terlihat ion Cu2+ memiliki biloks +2, dan pada hasil reaksi dia menjadi Cu dengan biloks 0. Ini disebut mengalami penurunan biloks dari +2 ke 0. Lalu dapat kita amati pula reaksi reduksi ini dikatakan menangkap elektron karena elektron terletak di sebelah kiri tanda panah. Jadi kalau menuliskan elektron di sebelah kanan tanda panah reaksi, maka artinya ia melepas elektron. Sedangkan kalau di sebelah kiri tanda panah artinya menangkap elektron. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa menentukan nilai biloks dari suatu unsur dalam senyawa? Maksudnya adalah, bila ada reaksi seperti ini dan kita ditanyakan unsur mana yang mengalami oksidasi dan unsur mana yang mengalami reduksi, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut kalau kita bisa mengetahui nilai biloks dari masing-masing unsur. Untuk itu, kita bisa memulai dari unsur yang sudah diketahui pasti nilai biloksnya. Yang pertama, biloks dari unsur pada golongan 1A adalah +1. Mengapa bisa demikian? Karena unsur 1A untuk menjadi stabil oktet, mereka perlu membuang satu elektron valensinya. Karena membuang satu elektron valensi, mereka akan menjadi ion +1. Begitu pula biloks pada unsur golongan kedua. Karena unsur golongan kedua umumnya membuang 2 elektron valensinya, mereka akan memiliki biloks +2. Lalu ada juga logam aluminium yang terletak pada golongan 3A. Logam aluminium umumnya juga membuang 3 elektron valensinya sehingga dia memiliki nilai biloks +3. Lalu unsur fluorin yang terletak pada golongan 7A, di mana kita tahu unsur fluorin merupakan unsur yang paling elektronegatif, yang artinya dia itu paling pintar menarik elektron. Jadi dalam setiap senyawa, F akan cenderung menarik satu elektron dari lawannya, sehingga biloks unsur fluorin adalah -1. Kemudian unsur oksigen. Unsur oksigen terletak pada golongan 6A. Untuk stabil dalam kondisi oktet, unsur oksigen perlu mencari 2 elektron lagi. Oleh karena itu, umumnya unsur oksigen memiliki nilai biloks -2. Memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana biloks O bukan -2, tapi teman-teman tidak perlu bingung akan itu, karena itu hanya pengecualian saja. Lalu ada satu poin lagi, yaitu bahwa biloks tertinggi dari suatu unsur adalah sesuai golongannya. Maksudnya apa? Contoh unsur Cl. Unsur Cl memiliki nilai rentang biloks mulai dari -1 hingga +7.
Bilox maksimal dari Cl adalah plus 7. Tidak mungkin dia memiliki bilox lebih dari itu. Kenapa? Karena Cl adalah golongan 7A, sehingga dia hanya mampu melepas maksimal sejumlah 7 elektron, dan kalau dia melepas semua elektron valensinya, ya dia akan memiliki muatan maksimal plus 7. Contoh lain, unsur nitrogen. Unsur nitrogen terletak pada golongan 5A. Jadi kalau unsur nitrogen melepaskan semua elektron valensinya, ya dia maksimal akan memiliki bilox plus 5, tidak bisa lebih dari itu. Sebagai latihan, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan bilox unsur yang bergaris bawah. Pertama ada HCl. Kita ditanya bilox dari unsur Cl. Antara H dan Cl, yang sudah kita tahu pasti nilai biloxnya adalah H, karena H terletak pada golongan 1A. Sehingga bilox H di sini bisa kita tuliskan plus 1. Karena hanya ada satu atom H, jadi bilox total H di sini juga plus 1. Nah, yang menjadi pertanyaan, biloxnya Cl berapa? Cara menghitungnya seperti ini. HCl merupakan senyawa yang tidak bermuatan, atau bisa ditulis HCl muatannya 0 atau netral. Artinya apa? Bilox H ditambah bilox Cl totalnya harus sama dengan 0. Jadi plus 1 ditambah berapa yang menghasilkan 0? Oh, terjawab bahwa bilox Cl harus min 1. Jadi bisa kita tuliskan bilox Cl di sini adalah min 1. Karena plus 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Semudah itu menentukan bilox. Lanjut, berikutnya kita akan menentukan bilox C pada senyawa CO2. Antara C dan O yang sudah kita tahu bahwa biloxnya O itu min 2, jadi kita bisa menggunakan itu sebagai pedoman awal. Bisa kita tulis bahwa bilox O itu min 2 karena ada 2 atom O, sehingga total bilox dari O di sini adalah min 4. Lalu biloxnya C harus berapa kalau mereka dijumlah sama dengan 0? Oh, dapat dengan mudah kita jawab bahwa biloxnya C di sini harus plus 4. Lanjut, contoh lagi, ada senyawa H2SO4, mari kita coba cari bilox unsur S di sini. Ada 3 unsur yaitu hidrogen, sulfur, dan oksigen. Mana yang kita sudah tahu nilai biloxnya? Ya, betul, kita sudah tahu biloxnya H plus 1 dan biloxnya O min 2 ya. Jadi bisa kita tulis dulu biloxnya 1H itu adalah plus 1, 1O biloxnya juga min 2. Nah, karena ada 2 atom H, jadi totalnya bilox H adalah plus 2. Sedangkan total bilox O di sini adalah min 8, karena ada 4 atom O. Pertanyaannya, biloxnya S harus berapa? Kalau mereka bertiga dijumlah, nilainya harus 0. Oh, dapat dengan mudah kita tuliskan biloxnya S di sini ternyata harus plus 6. Gampang ya? Lanjut, contoh berikutnya ada K2CR2O7, kita ditanyakan untuk menentukan bilox CR-nya berapa. Caranya bagaimana? Kita tuliskan terlebih dahulu unsur mana yang nilai biloxnya sudah kita ketahui dengan pasti. Unsur oksigen di sini biloxnya min 2, unsur kalium atau potasium merupakan golongan 1A, jadi biloxnya plus 1. Kita tuliskan dulu yang sudah kita ketahui. Bilox K plus 1, bilox O min 2. Sekarang kita tuliskan bilox total. Karena ada 7 atom oksigen, jadi bilox totalnya min 14. Bilox total dari K karena ada 2, jadi plus 2. Nah, pertanyaannya kan, berapa total biloxnya CR supaya kalau dijumlah sama dengan 0? Ini plus 2, ini min 14. Supaya 0, bilox total dari CR2 harus plus 12 ya. Tapi pertanyaannya apa? Tentukan bilox unsur yang bergaris bawah. Kita ditanyakan bilox 1 atom Cr, sedangkan 12 di sini adalah total bilox dari 2 atom Cr. Jadi bilox dari 1 atom Cr adalah plus 12, kita bagi 2, plus 6. Jawabannya adalah yang plus 6, bukan plus 12-nya ya. Nah, untuk latihan nanti coba teman-teman tentukan bilox Mn pada soal E dan biloxnya oksigen pada soal F ini ya. Setelah tadi latihan menentukan bilox suatu unsur, sekarang kita bisa nih menentukan bilox masing-masing unsur pada reaksi ini. Kita tuliskan dulu bilox dari unsur yang sudah kita ketahui. Unsur O itu satunya biloxnya min 2, min 2, min 2. Pada Fe2O3 di sini ada 3 atom O. Jadi bilox total dari atom oksigennya adalah min 6. Fe-nya harus berapa supaya kalau dijumlah sama dengan 0? Fe-nya harus plus 6 ya. Tapi ingat, di sini ada 2 atom Fe. Jadi bilox dari unsur Fe di sini adalah plus 6 dibagi 2, yaitu plus 3. Lanjut unsur CO. Karena hanya ada 1 O, berarti bilox totalnya min 2. Oleh karena itu, bilox C di sini harus plus 2 ya, supaya kalau dijumlah sama dengan 0. Jadi bilox dari unsur C di sini juga plus 2.
Nah, pada produk di sini ada Fe. Setiap atom yang sendirian seperti ini muatannya netral atau nol biloxnya. Lalu gas-gas diatomik seperti N2, O2, Cl2, H2, dan semacamnya itu juga memiliki bilox nol atau netral ya. Jadi bisa kita tuliskan bilox Fe di sini adalah nol. Lalu pada CO2, karena ada 2O, jadi bilox total O-nya min 4, C-nya harus berapa supaya nol? Harus plus 4. Karena hanya ada satu C, jadi bilox C-nya juga plus 4. Mari kita amati siapa yang berubah biloxnya. Bilox Fe berubah dari plus 3 menjadi 0. Fe di sini mengalami penurunan bilox, sehingga Fe dikatakan mengalami reduksi karena berubah biloxnya dari plus 3 menjadi 0. Sedangkan unsur C di sini biloxnya berubah dari plus 2 menjadi plus 4. Dia mengalami kenaikan bilox, jadi dikatakan unsur C di sini mengalami oksidasi. Oh ya, untuk permulaan teman-teman tidak usah bingung mengenai koefisien di depan ini, karena ini akan dibahas lebih lanjut saat kita membahas penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk latihan juga coba teman-teman tentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi dari reaksi ini ya. Ada satu poin yang perlu diingat, yaitu pada reaksi redoks, ketika ada suatu unsur yang mengalami reduksi, pasti akan ada unsur yang mengalami oksidasi. Itulah mengapa disebut reaksi redoks, karena peristiwa reduksi dan oksidasinya terjadi bersamaan. Sekian dulu video Koerdian kali ini, semoga bermanfaat. Bantu like dan share juga video ini ke teman-teman kamu ya. Pastikan kamu sudah subscribe channel Lihai Kimia, supaya kamu nggak ketinggalan kalau Koerdian upload video baru. Mari terus belajar sampai kamu lihai mengerjakan soal-soal kimia. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.